Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, saya Serafina Deviana Cahayaningrum Demo dengan NPM 2020 33 12 12 18. Saya dari kelas D5 Akuntansi. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai siklus ekonomi. Yang dimana dalam siklus ekonomi ini terdapat 3 submateri, yaitu yang pertama mengenai definisi siklus ekonomi, yang kedua mengenai tahapan siklus ekonomi, dan yang ketiga mengenai contoh kasus siklus ekonomi. Baik, materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai definisi siklus ekonomi, yang dimana pengertiannya sebagai berikut. Ekonomi cycle atau siklus ekonomi adalah fluktuasi dalam perekonomian yang membentuk pola ekspansi, puncak, kontraksi, dan palung. Tahapan ini berulang seiring berjalannya waktu. Untuk menentukan tahapan siklus ekonomi, saat ini kita dapat mengamati sejumlah variabel. Yang pertama yaitu mengenai produk domestik bruto, yang kedua inflasi, yang ketiga total lapangan kerja, dan yang terakhir yaitu mengenai pengeluaran konsumen. Materi selanjutnya yaitu mengenai tahapan siklus ekonomi, yang dimana dalam tahapan siklus ekonomi ini terdapat 4 tahapan. Yang pertama, gerakan menaik atau expansion, yang dimana pengertiannya pemulihan ekonomi ditandai dengan gerakan perekonomian yang menaik. Kadang-kadang gerakan menaik ini disebut juga ekspansi apabila gerakan ini menaik terjadi selama minimal 2 triwulan berturut-turut. Dan yang kedua yaitu titik puncak atau kulminasi, yaitu ekspansi ekonomi tidak akan terjadi selamanya jika suatu ketika gerakan menaik ini mencapai titik tertinggi. Titik ini disebut titik puncak atau kulminasi. Setelah mencapai titik kulminasi, perekonomian akan mengalami penurunan kembali. Tahapan yang ketiga yaitu gerakan menurun atau downturn. Yang disebut dengan gerakan menurun adalah menurunnya output yang dilihat dari menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Kadang-kadang gerakan penurunan ini disebut resesi bila terjadi selama minimal 2 triwulan berturut-turut. Yang terakhir atau yang keempat disebut titik terendah atau nadir. Gerakan menurun akan berlanjut hingga mencapai titik yang paling terendah yang disebut dengan titik nadir. Setelah mencapai titik nadir, perekonomian akan pulih kembali dilihat dari adanya gerakan yang menaik. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai contoh kasus dari siklus ekonomi. Kasus dari siklus ini saya akan menjelaskan. Akhir-akhir ini, isu resesi banyak tersiar, mulai dari utang Indonesia yang terancam tidak terbayar sampai perlambatan ekonomi global. Saat isu tentang resesi ini mulai mengemuka, para pelaku pasar modal biasanya dilanda kegalauan. Terkadang kegalauan itu diaktualisasikan dengan aksi panic selling untuk mengamankan modal. Tak jarang cut loss dalam jumlah yang tak sedikit pun tak terelakkan lagi bagi seorang trader. Di Indonesia saat ini siklus ekonomi sudah melewati titik terendah dan terus mengalami peningkatan. Siklus ekonomi ini yang mencerminkan bagaimana dinamika ekonomi kita, dan itu juga sejalan dengan berbagai perkembangan baik dari dalam dan luar negeri. Dijelaskan juga dari eksternal siklus ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti naik turunnya harga komoditas dunia. Faktor lainnya adalah pola pertumbuhan ekonomi dunia. Untuk faktor eksternal, saat ini dari sisi harga komoditas maupun ekonomi dunia sudah sangat membaik. Ekonomi Indonesia juga didorong oleh beberapa hal dari luar negeri. Antara lain tingkat konsumsi yang terjaga, investasi infrastruktur tumbuh, hingga investasi non-bangunan yang juga mengalami peningkatan.
Demikian juga kebijakan di sektor real yang jadi fokus utama, apakah manufaktur, pariwisata itu juga akan mendorong ekonomi kita naik. Jadi siklus ekonomi kita akan mengarah ke sana. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika terjadi resesi, tersimpan peluang bagi para investor untuk merestrukturisasikan portofolionya dengan memilih saham-saham berfundamental bagus dengan manajemen kredibel dan prospek industri yang cerah. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terjadi kesalahan, mohon dimaklumi. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.